Selamat siang, selamat datang lagi di channel saya Nina Room. Siang ini saya bersama seorang yang belum pernah kalian lihat. Ya, sebelah saya ini adalah adalah seorang owner yang mempunyai sekolah yoga di Yogyakarta. Namanya adalah Mas Noel Kriwul. Yeay! Kasih sound ya, kasih sound prok gitu. Tolong editing ya, tolong kasih prok-prokannya yang kenceng Padahal banget. cuma orang dua biar kelihatan heboh gitu ya. Oke. Mas Noel ini waktu di usianya yang 33 tahun sudah mencapai yang namanya Master Yoga ya Mas ya? Lebih Betul? tepatnya umur 30. Oh my god, umur 30. Gue masih kemana-mana, dia udah jadi master loh ya umur 30. Masya Allah. Jadi umur 30 tahun udah di tingkat Master Yoga ya Mas ya? Ya, saya nggak pernah bilang saya tuh master kok. Yang bilang master tuh murid-murid saya kan. Karena kalau biasa di dunia pelatihan itu kalau ada instruktur, yang pelatih instrukturnya dibilang master gitu loh. Jadi itu cuman kebiasaan yang ada di lapangan sih. Ada di lapangan. Karena gurunya guru ya master gitu loh. Itu aja Terus sih. kenapa Mas Noel tertarik melakukan pelajaran yoga? Kan biasanya yoga itu kan banyak banget perempuan. Kenapa kok ada seorang laki-laki nih, laki-laki muda mau belajar yoga? Saya capek dugem. Capek dugem. Guys, capek dugem. Yang capek dugem cepat belajar yoga. Kenapa? Dugemnya. Gini, jadi saya kan belajar yoga dari kecil sebenarnya, dari bapak saya. Jadi dari umur 10 tahunan saya udah mengenal yoga dari kecil gitu loh, dan udah diajarin gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu di masa kecil saya itu sering nemenin bapak. Jadi saya tuh anak yang paling dekat sama bapak saya. Masya Allah. Jadi kemana-mana kalau bapak saya pergi, ngikut aja bapak saya kan. Lagi berlatih saya juga ikutan, dan kebetulan didampingi waktu itu oleh Penasihat Sultan. Karena kebetulan keluarga kami kan keluarga Raden kan, dan Raden Mas gitu kan. Jadi sangat dekat dengan komunitas Sultan, keraton ya? Dari Kesultanan Jogja. Dan kebetulan waktu itu punya guru, gurunya itu adalah langsung dari penasihat spiritual Sultan. Kalau ada Mbah Marijan dulu almarhum, itu adalah yang megang juru kuncinya Merapi. Kalau ada Mbah Deli itu yang pegang Pantai Selatan. Masya Allah. Jadi kita belum pernah ketemu ya. Selama jalan-jalan ke Jogja tuh yang ketemu yang tenar tuh Marijan doang loh. Ya, Mas. tapi ya kan? ini seniornya Mbah Marijan. Masya Allah. Beliau tuh seniornya Mbah Marijan yang meninggal kurang lebih 4-5 tahun lalu di umur 103 tahun. Masya Allah, 103 tahun. Iya, jadi ya. kebetulan dari kecil belajar dengan beliau, dan akhirnya saya udah remaja belajar sama beliau. Cuman kan yang namanya anak muda kan jiwa pemberontaknya kan tinggi ya. Apa ya yang dikatakan orang tua, saya tuh biasanya ya namanya anak laki-laki dan sering keluar rumah, saya pengen mencoba hal yang berbeda dari yang lainnya. Nah, terus kemudian saya kuliah, kayak saya kerja itu di dunia komunikasi, penyiar, presenter. Mas Noel ini penyiar radio loh di Jogja. Ya, kebetulan juga pernah kerja di iRadio Jogja, kemudian MTV, kemudian akhirnya di jaringan radio Mahaka Media, kemudian di Prime Time dan program director, program produser di situ. Tapi satu titik saya merasa ternyata yang dicari orang musik, hiburan, alkohol, wanita itu jenuh saya. Kebahagiaan kan dalam hidup kita pasti mencari satu hal, kebahagiaan. Ya, pasti. Nah, kalau anak muda kan ngiranya kebahagiaan itu dari apa sih? Dari style, dari gaya, dari terkenal. Kalau kondang terkenal itu jadi bahagia. Yes, benar. Ada juga yang karena punya banyak pacar atau punya pacar cantik. Saya tuh pacar dari segala penjuru dunia, saya punya itu dulu. Masya Allah. Jadi ya, kalau orang buka jaringan cabang franchise, kalau buka jaringan cabang pacar dulu tuh dimana. Jadi dari berbagai macam warna kulit, warna mata, bentuk tubuh, ketinggian tubuh, dari pendek sampai tinggi, udah ada semua ya. Terus pendapatan, orang nyari duit ya saya hura-hura aja dikasih duit kok gitu loh. Jadi tapi dari situ harta tahta dan wanita itu tidak membuat saya bahagia ternyata. Saya jenuh malah. Oh ya? Ya. Serius Mas? Masya Allah tuh, dengerin harta tahta dan wanita tidak membuat orang bahagia. Jadi satu titik di mana saya itu berpikir, apakah di dunia saya hidup itu cuman gini aja gitu loh. Dan sempat saya itu pengen kan memberikan
kesempatan untuk menunjukkan pada orang tua dan membuat orang tua itu bahagia atas pencapaian saya dulu. Ada satu titik, itu titik balik saya. Ketika waktu itu kan saya ketemu bapak saya. Pak, bapak saya itu orang yang jarang sekali terkesan sama orang lain. Maaf ya ini ya, agak digeser biar agak serius ya. Emang makanannya enak di sini. Terus Mas? Oke. Jadi bukannya beliau itu dingin, tapi selalu menginginkan anaknya itu mencapai hal yang lebih tinggi lagi, lebih daripada pencapaian sebelumnya. Dan waktu itu bapak saya tunjukin, Pak, apa bapak nggak bangga nih sama anak bapak nih? Tak tunjukin, Pak, bapak dulu selalu pamer kalau bapak disebut otong bebek, ya kan? Bebek itu kalau jalan satu cowok, semuanya ngelihat. Rombongan di belakangnya itu banyak sampai lusinan bebek betina loh. Nah, bapak saya itu punya julukan Eko Bebek. Karena satu laki jalan itu buntutnya panjang ya, dan itu betina semua gitu. Nah Pak, lihat nih Pak, ya, pacar saya dan mantan saya tunjukin semuanya. Nih, ini dari Belanda, ini dari Jerman, ini dari Rusia, ini dari Polandia, ini dari Indonesia ada juga, ini dari pokoknya dari semua penjuru dunia Pak. Bapak kan lokalan kan, saya internasional, interlokal Pak. Terus bapak sih cuma diem. Oke, nunggu apa lagi yang saya mau sombongin sama beliau. Akhirnya, Pak, bapak dulu terkenal kan, punya banyak murid. Aku juga terkenal sekarang, tapi aku punya banyak penonton, gitu kan. Kalau aku nge-MC, ribuan sampai puluhan ribu orang ada di depan saya. Masya Allah. Saya stand up komedi, saya ngelucu, ngelawak, di depan udah ada. Gitu. Ditepokin semua ya. Jabatan Pak, hampir di setiap divisi di mana saya bekerja, saya selalu jadi pemimpin tim leader di area itu. Bapak saya cuman diam aja melulu. Pak, kok nggak bangga sama anakmu? Jadi pengennya tuh responnya Masya Allah gitu ya, wah hebat, anakku hebat ini sendiri, ganteng gitu kan ya, pinter ganteng lalala, pengennya dipuji lah. Namanya anak kan pengen dipuji sama orang tua, tapi cuma ditinggal diem aja. Pak, jawab Pak, ini udah napas, udah banyak napas yang saya keluarkan untuk sombong ini loh. Akhirnya bapak saya cuma lihat, apa cuman gitu aja? Kok gitu aja gimana? Ini banyak pencapaian loh. Kalau semua orang itu mencapai apa yang dia inginkan hanya untuk dirinya sendiri, itu mah semua orang yang dia mau, semua orang bisa. Karena semua orang hanya ingin mencapai untuk diri sendiri dan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, tapi sedangkan sekarang bagaimana kamu membuat kemuliaan itu datang kepada orang lain? Makanya berbagi ilmu, itu namanya berbagi ilmu untuk orang lain. Sehingga orang lain juga bisa mendapatkan posisi yang sama seperti kamu. Kalau kamu sekarang dari kecil sampai dewasa sudah dididik caranya terapi, sudah dididik caranya yoga, Bapak udah mempersiapkan kamu sampai titik ini, sehingga pada akhirnya ada penerus dari keluarga ini juga. Dan ini kan kamu udah lihat sendiri, dulu orang sakit pinggang, saraf kejepit, sakit lutut, sakit pinggang, sakit bahu, sakit leher, vertigo, lengkap datang gitu kan, keluar bahagia. Nah bagaimana kamu memberikan kebahagiaan itu nggak hanya pada dirimu, tapi pada orang lain. Saya sempat denial, namanya orang kan kalau apalagi orang muda. Itu waktu umur saya 27 itu. Saya ingat banget kok. Saya masih rebel, gak langsung menerima, tapi masih denial. Apa sih nih bapak ini? Kok nggak ada bangga-bangganya sama anak sendiri gitu. Orang usia segitu apalagi sih ya, semuanya udah dicapai gitu kan ya Mas ya. Iya, umur 27-an kan, tapi udah jadi program director gitu kan. Akhirnya terus solusinya apa, Pak? Ya itu tadi. Jangan mencari kebahagiaan hanya untuk diri sendiri, karena kamu akan mencapai kejenuhan. Kamu hanya akan mendapat kejenuhan. Tapi capailah apa yang baik untuk kebahagiaan orang lain juga, kesehatan orang lain juga. Apa yang kamu punya sudah ada di kamu, apa yang kamu inginkan sudah ada di kamu. Ya kan? Kalau itu yang kamu inginkan, ya Bapak ikutan bangga, ikutan senang. Dan saya nggak nyangka ternyata ini adalah pembicaraan saya terakhir dengan Bapak saya. Karena setelah itu bapak saya meninggal gitu loh. Jadi mendadak ya Mas? Iya mendadak, tanpa sakit, tanpa ke rumah sakit, tanpa opname, tanpa ICU ya mendadak. Ya beliau udah bilang kok. Karena waktu itu beliau udah beliau jadi beliang. Ya. Beliau bilang, gitu. Maaf ya Pak. Karena waktu itu beliau bilang kalau ya peranku dalam hidup sudah selesai. Bentar lagi aku mau kembali ke Yang Maha Kuasa. Oh jangan ngomong kayak gitu Pak, aku bayar namanya anak kan, kalau diomongin kayak gitu mana ada anak yang terima kan. Waktu itu, tapi saatku udah dekat, aku udah kerasa, ya kamu udah saatnya sadar hal itu. Udah jenuh toh,
apa yang kamu kejar, kebahagiaan kamu, bapak itu tahu aja gitu kan. Akhirnya beliau pun itu pembicaraan terakhir saya dengan beliau, dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Tapi lucunya ketika beliau meninggal saya nggak nangis sama sekali, saya nggak nangis. Kenapa, Mas? Saya tahu kalau beliau udah melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Nggak hanya untuk dirinya sendiri tapi orang lain. Di semua sabda Rasul atau sabda dari para orang bijak pasti akan berkata hal yang sama, ya kan? Kamu nggak usah khawatir kalau kamu berbuat baik di dunia, penuh amal, perbuatan kamu ada amalnya, apalagi tidak mementingkan diri kamu, tapi bagaimana kamu membagi karyamu untuk orang lain. Nah, itu saya yang percaya. Jadi saya yakin beliau ada di tempat yang lebih baik daripada dunia ini yang penuh dengan penderitaan kan. Masya Allah. Ya akhirnya ya sudah, saya malah merasa ya udah bapak saya udah di tempat yang tenang. Ya. Tapi ketika beliau dikubur, saya ngerasa oh iya ya. Jadi karena orang tua saya selalu percaya dan didik saya, yang namanya pendidikan yang berkualitas itulah ilmu yang berkualitas. Ilmu yang berkualitas gak ada yang murahan. Jikapun itu ilmu sampai murah, berarti gak ada harganya atau value dari ilmu itu. Dan jika guru pun itulah guru yang berkualitas, pasti dia tidak pernah menghargai dirinya dengan cara yang murah gitu loh. Ya. Akhirnya ya benar, ya saya akhirnya mencari bagaimana sumber ilmu yang saya lakukan. Kebetulan saya suka Ashtanga Yoga. Akhirnya di manakah saya menemukan ilmu ini? Benar, sumber ilmunya dari guru yang terpercaya. Ya. Kalau saya melihatnya gini, guru terpercaya itulah guru yang tahu silsilahnya ilmunya. Garis keturunan ilmu, garis keturunan keluarganya jelas. Bukan bibit, hanya bebet, bobot. Bibit bobot bebet, bibit bobot bebet ya. Itu jangan sampai miss, karena kalau saya kan dididik dari keluarga keraton, jadi semua harus melihat dari bibit bobot bebetnya. Akhirnya saya pun ketemu sama beliau sebagai keturunan ilmu dari Ashtanga Yoga. Makanya saya langsung pergi ke India, ke Mysore. Walaupun pada waktu itu saya tuh dianggap gila sama teman-teman saya. Seriusan, itu dianggap saya gila. Jadi apapun yang kamu lakukan di luar pengetahuan dari teman kamu, pasti kamu akan dianggap gila. Iya, dianggap aneh. Ya. Kenapa? Loh, kamu kan MC, kamu kan presenter, kamu mendadak jadi guru yoga, terus tiba-tiba berhenti dari kerjaan kamu, udah jadi direktur, udah jadi penyiar prime time, acara utama, kamu tinggalkan begitu saja untuk satu hal yang nggak pasti. Iya, betul. Mereka bisa bilang itu nggak pasti karena mereka tidak tahu dunia itu gitu loh. Sedangkan kita yang menggelutinya kan paham akan mau kemana nanti. Nah, permasalahannya di situ, banyak orang yang belum tentu tahu visi kita, tapi cuma asal ngomong. Makanya kita jangan hanya percaya omongan orang, tapi kita yakini apa yang kita mau belajar sama siapa. Break dulu azan. Jadi kita harus tahu apa yang kita percayai, kita lakukan, kita jalankan. Apalagi kalau ilmunya dari orang yang berkualitas. Jadi tapi masalahnya banyak orang yang sebelum dia menjalankan ilmu yang diberikan, dia udah membantah dulu. Kenapa? Perubahan itu memerlukan apa? Usaha yang lebih. Pola pikir yang baru. Tidak mungkin seseorang dengan pola pikir lama menghasilkan tindakan yang baru. Makanya pentingnya kalau belajar itu adalah menyerap pola pikir dari gurunya, bukan hanya ilmu yang itunya aja ya. Ucapannya saja, tapi cara berpikir beliau. Pola pikir. Kalau tadi kita sudah mengorek-ngorek tentang Mas Noel, penasaran kan? Gimana sih Mas waktu pertama kali ketemu sama gue? Pertama kali kita bertemu di tahun 2018 kalau nggak salah ya guys. Jadi Mas Noel ini membantu. Wah, pokoknya orang yang mensupport gue. Waktu itu gue dalam keadaan ya gitulah ya guys, pokoknya disensor gitu ya. Nggak, biar aku ngomongin aja dia dulu kayak gimana ya kan. Daripada kalau cewek kan selalu jaga image ya kan. Tapi aslinya ketika melihat kebenarannya kita harus tahu bagaimana prosesnya. Dari proses itu kita bisa menghargai apa? Ilmu pengetahuan di baliknya sebenarnya. Kalau ilmu pengetahuannya nggak benar kan pasti hasilnya juga salah. Tapi kalau ilmu pengetahuannya benar kan hasilnya jadi baik gitu loh ya. Dan dari kebaikan itu yang kita bagikan. Nah, dulu saya kenal Nina ini. Dulunya saya ketemu sama Tante Nina tuh gimana Mas? Nah, ya, Tante Nina. Tante loh. Belum tua kali ya. Iya, ya udah demi rasa hormat. Tante. Bertemu dengan Tante Nina. Dulu itu gimana ya? Datang ke saya tuh bukan untuk jadi murid pertamanya. Beliau itu datang sebagai pasien terapi otot dan sendi. Karena selain menjadi guru yoga, saya juga ahli terapi untuk otot dan sendi yang membantu orang untuk menyelesaikan masalah lutut, pinggang, bahu dan lehernya, saraf kejepit.
luar biasa. Nah, ternyata dulu itu beliau ini punya masalah HNP Ya. atau sakit pinggang Ya. dan sakit lutut. Eh, Nah, karena apa? Faktor kelebihan berat badan. Ya kan? Karena kalau orang kan ya gimana ya? Beginilah orang Indonesia sebenarnya. Rata-rata orang Indonesia itu kalau remaja atau masih muda itu badannya langsing-langsing tipis-tipis. Ya kan? Oke, ya. Terus. Faktor pola pikir aja sih dari keluarganya atau dari basic lingkungan sosial juga. Mereka itu banyak berpikir kalau olahraga hanyalah untuk orang yang gemuk. Ya. Berarti efeknya kalau udah langsing ngapain Nggak usah olahraga? olahraga. Itulah berkembang biak, Keturunan, ya ya. kan? Berkembang biak memiliki bahasa halusnya memiliki keturunan. Kenapa saya bilang berkembang biak? Karena keturunan lahir, badanmu mengembang. Udah kayak pakai apa namanya kalau yang suka bikin donat itu ragi. Nah, jadi kalau yang namanya wanita mengandung itu kan butuh nutrisi yang banyak, Iya. makanya butuh makan suplai makan yang besar untuk kesehatan si janin. Betul. Ya itu wajar, itu perbuatan yang mulia gitu loh. Ya. Cuman kan masalahnya wanita itu kadang-kadang ya karena tidak terlatih di lingkungan sosial yang suka olahraga, Ya, betul. berpikir, aku udah laku kok, ngapain aku jaga badan lagi? Betul. Ya kan? Aku udah laku kok, ngapain aku merawat tubuh lagi? Ah, Ya kan? Lagian buat apa sih olahraga? Aku udah pernah langsing sebelumnya. Nah, efeknya apa? Itu beranak satu. bener. Kemudian kan orang itu kan pasti pengen, keluarga itu pengen kalau cuman berkembang sendirian anaknya kurang nih kalau nggak ada temennya. Ya. Akhirnya lah apa? Bikin Berkembang dua. produksi lagi. Ya. Ya, Terus, produksi terus, lagi. terus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, seterusnya. Ya. Perkembangan tubuh akan disertai dengan jumlah anak juga. Iya. Kalau tanpa disertai apa? Olahraga. Olahraga. Ya. Loh, apalagi yang namanya kebahagiaan kadang-kadang kan dinilai oleh makanan. Makanan itu juga bisa bikin bahagia orang loh ya. Ya. Tergantung apa? Perasaan atau kesan yang dia pernah dapatkan dari kegiatan itu. Misalkan gini, kalau orang biasa hidup sehat, makan sehat, itu bahagia buat dia. Yes. Jadi begitu lihat makanan, dia nggak terlalu nafsu karena dia akan tahu itu akan membuat dirinya tambah berat, Ya. ya kan? Perut Buncit. buncit. Nah, itu kalau kesadaran orang yang sudah hidup sehat. Tapi karena nyatanya di Kita kenyataan makannya hidup junk food. orang Indonesia itu tidak budaya Makan olahraga dan makan sehat, akhirnya apa? Ya mereka lihat makanan sebagai sumber kebahagiaannya. Iya. Kalau nggak ngemil, kalau nggak makan, ya nggak bahagia. Masalah di situ. Ya. Kenapa? Tidak ada tujuan yang lebih besar lagi dibandingkan makan. Kalau Anda sudah biasa makan sehat, berolahraga, Anda akan menjadikan Anda malah justru tidak bahagia kalau disiapin tidak olahraga. ya. Anda justru malah tidak bahagia kalau makan makanan yang junk food gitu loh. Yes, benar. Nah, jadi itu masalah pola pikir saja. Nah, ketika waktu itu saya bertemu nih Tante Nina. Nina ini, itu kejadiannya adalah beliau ini jalan pincang-pincang, ya kan, pinggang miring-miring, ya kan. Kalau pojok-pojok tidak apa, ini jalan biasa miring-miring. Jadi ibu negara emang berat, ya kan, ngurus anak, ngurus rumah, bersih-bersih, itu juga butuh suplai Ngurus makanan. hati, Mas, ngurus hati. Masalahnya kalau misalkan nunggu di rumah, ya kan, Iya. anak baru sekolah, suami lagi kerja, Mm-mm. kan ada proses penggilingan yang terjadi, ya kan, Iya. tanpa disadari nonton drama Korea sambil Iya, kremus, kremus. sinetron tersanjung kremus. Nah, yang megang kamera nggak usah terasa gitu, dah. Nah, itu bisa jadi kalau snacknya habis jari tangannya yang masuk ke mulut, ya kan, dipelamutin semua jarinya, ya kan, sampai piteknya hilang gitu kan, ya begitulah. Tapi saya nggak menyalahkan ini, itu Iya. sebagai bentuk proses pembelajaran. Yes. Kalau orang manusia itu kalau belum kepentok yang namanya sakit, belum mulai sadar apa yang salah. Ya. Udah jalan pincang, ya kan? Ya. Sakit pinggang, baru bertanya, apa yang salah denganku? Nah, akhirnya kan setelah terapi, saya jelaskan kalau orang yang punya masalah lutut rata-rata karena kelebihan berat badan. Karena lutut itu tumpuan utama dari Dan- bobot tubuh kita. Ya. Jadi kalau seperti halnya roda pickup lah, pickup yang biasa ngangkut barang, Iya. ya kan. Kalau misalkan si
pickup itu mengangkut barang yang berlebihan, yang kena pertama kali itu rodanya. Balon-balon air itu namanya bantalan sendi. Dari atas sampai tengah sampai bawah itu adalah bantalan sendi atau balon air. Nah, kira-kira balon air mana yang paling gampang memipihnya, yang menanggung berbagai beban di tubuhmu? Tengah, atas, atau bawah? Bawah. Nah, ketika bagian bawah itu kegencet terus karena kebanyakan duduk, akhirnya bantalan sendinya mulai memipih dan menekan sistem saraf pusat. Makanya sakit pinggang itu sakit yang sangat menyakitkan. Betul. Dulu tuh mukanya nggak seceria ini. Dulu tuh mukanya orang kaya tapi kelihatan susah aja hidupnya. Jadi dahinya itu, alisnya itu kan, ini alisnya pisah ya. Dulu tuh nyambung, ya kan? Karena orang sakit, sakit kan gini, alisnya tuh mendekati satu sama lain. Yang punya foto gue, file gue cuma di IG-nya Mas Noel. Gue udah gak punya lagi, tercek deh di IG Mas Noel tuh ada pertama kali gue kan, lagi terapi. Kalau lihat ini kan kerudungnya kan bisa manis banget masuk di pipi ya, di pinus ya. Dulu itu pipinya lebih kecil daripada kerudungnya. Beneran ya? Nanti kalau mau tak share. Ada, silahkan nanti kontak WA saya ya. Di IG-nya Noel tapi Yoga ada harga Karta. yang harus dibayar. Noel Yoga Karta bener ya Mas ya? Dasar Mas Noel nih. Noel Yoga Karta. Coba lo cek, pasti ada gue di situ pertama kali. Maklum saya biasa tukang bully. Jadi apa? Saya kasih nasihat agar memperbaiki diri yang perlu diperbaiki. Yes. Nah, dan luar biasanya itu bukan kesembuhan dan perubahan beliau bukanlah hasil dari saya sebenarnya, tapi hasil dari apa? Perjuangan beliau sendiri, Tante Nina ini, ya kan? Karena kalau orang nggak dengerin, nggak melakukan, kan apapun yang dikatakan orang itu kan percuma. Iya. Nah, maka dari itu apa yang terjadi adalah ketika dinasihati suatu hal yang baik, Tante Nina ini melakukan hal-hal tersebut, sehingga apa yang terjadi? Perubahan besar pada dirinya, merubah pola makan. Ya, Dia berubah pola makan. Iya. Bener. Berubah pola makan. Itu dia. Kalau Tante Nina ini lihat gorengan, mana ada tangan bisa nahan, ya kan? Orang mau ngambil, temen mau ngambil, sampar ya katanya. Punya gue. Gitu. Nah, entar lu cabenya aja sama rebukannya. Itu. Apalagi mie ya Mas ya, mie berkuah. Itu kalau tanpa itu, kalau dia itu makan, ya kan? Makan itu kalau tanpa kobokan, ya kan? Apa aja dimasukin itu ada airnya, ngapung-ngapung itu air. Kan? Kalau kita makan makanan yang banyak kuah, berbanjir-banjir ria, badan kita itu juga kayak kantong air, Pak. Akhirnya Tante Nina ini bergabung di kelas bersama Yoga Karta. Nah, karena penasaran apa benar ilmunya ini, kok aku bisa berubah, sakitku hilang. Akhirnya beliau pun penasaran karena sih, pengen tahu aja. Keingintahuanannya untuk belajar mendalami ilmu yang saya tahu, akhirnya beliau pun rutin beryoga dan akhirnya apa, menempuh pendidikan sampai teacher training, dan walhasil tidak hanya kebaikan untuk dirinya sendiri yang dia bisa nikmati, tapi bisa berbagi kepada rekan, teman, dan juga saudara. Itu kan hal yang indah. Kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan duit deh, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Anda pasti tidak pernah nyangka tanun air namanya penguin. Itu kayak dia dulu. Gila sekarang. Untung nggak pakai baju oranye ya. Iya. Kalau pakai baju oranye udah kayak toren nih gue. Toren itu lihat itu di atas itu, toren itu kuning sama biru. Ya gitulah dulu. Tapi kan namanya orang itu, kalau manusia disebut cerdas jika dia bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Ya kan? Tandanya Anda cerdas kalau Anda mencoba hal yang baik dan Anda tahu itu baik. Dan hasilnya pun kerasa, teruskanlah. Iri, marah, dengki, malas, itulah penyakit-penyakit mental sebenarnya. Penyakit mental, guys. Ya, jadi jika Anda bisa menghindarkan diri Anda dari rasa marah, rasa iri, ya kan, kemudian rasa yang sifatnya adalah kemalasan dalam hidup, ya itu Anda mendapatkan kemenangan secara mental, spiritual. Masya Allah. Gitu sih. Begitu sih, guys. Jadi kenapa semua para rasul, para nabi akan menasihatkan memaafkan, ya memaafkan itu selalu akan jauh lebih baik daripada menjadi dendam. Benar. Kan gitu. Ya, suruh memaafkan, suruh sabar. Nah itu emang ajarannya Mas Noel banget deh. Ya. Gitu, yang luar biasa. Oke guys, kalau gitu dari tadi kita ngomong banyak. Sekarang saya mau masuk ya. Mau masuk di belajar, jam belajar. Jadi kita sudahin dulu. Jadi intinya dari Mas Noel adalah kalian itu harus hidup lebih berguna untuk orang lain. Jangan berguna untuk diri sendiri aja. Itu namanya nggak hebat. Harus berguna untuk orang lain, harus bisa menyenangkan hati orang lain, gitu ya guys ya.
Ya. Kalau kalian suka sama channel Tante Nina, tolong di like, subscribe, dan share ya. Thank you untuk kebersamanya siang ini. Dadah. Thank you Mas. Bye. Terima kasih Nina. Tante Nina, terima kasih. Salam semuanya. Dadah. Udah sih Mas. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama master yoga yang ngajarin saya banyak ilmu tentang yoga sampai bisa jadi guru yoga seperti sekarang. Karena memang sebenarnya hari Minggu itu kita udah mulai training, cuma hari Minggu itu ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya udah, jadi nyolong materi hari ini. Daripada kegantinya nggak tahu kapan lagi, jadi kita nyolong materi sekalian tadi kita nge-vlog. Nah, udah deh, udah gitu. Sekarang kita waktunya pulang dan kita mau makan apa, Mbak Riri? Sini dong. Makan apa ya, Bu? Pak Yopi lagi serius mau Pak Yopi lihat jalan. Biar kita tidak tersasar lagi. Tadi muter-muter padahal tinggal belok kanan, kita putar ke sana lagi, guys. Ya Allah. Kita makan apa dong? Ayo dong. Ada nggak yang tidak berkuah? Benar, tidak berkuah. Jadi sepertinya kita akan apa ya, Mbak Riri? Makan apa sih? Ayo dong komen makanan yang tidak berkuah namun enak. Salad oke. Tapi teman depan tuh nggak bisa kalau nggak makan nasi. Soalnya gitu. Aku bisa aja makan salad. Bohong banget. Bohong, dia harus makan. Dia tuh harus makan pencak mujair. Cak gabus tuh dia makannya. Bakso yang pedas banget, nah itu dia makanan Mbak Riri tuh. Kan sekarang harus belajar